Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 7 yang saya sayangi. Gimana kabar kalian? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat anak-anakku. Anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa yang pertama, semoga pandemi ini segera berlalu. Kemudian semoga apa yang saya sampaikan pada pagi ini bermanfaat bagi kalian semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin. Baiklah anak-anakku semua kelas 7 yang saya sayangi. Untuk masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu pertemuan kita yang kedua, saya langsung masuk ke materi, yaitu bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Lubu kok langsung bab 2? Ya, bab 1 itu adalah fisika. Mungkin sudah diterangkan kemarin oleh Bu Fania. Benang langsung masuk ke bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup, di sini saya terangkan dulu arti klasifikasi. Klasifikasi di sini artinya adalah pengelompokan. Jadi kalau kita menerangkan tentang klasifikasi makhluk hidup, berarti pengelompokan tentang makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup di sini ada 3, yaitu kelompok manusia, kelompok hewan, dan kelompok tumbuhan. Anak-anakku kelas 7 yang saya sayangi, untuk membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk yang tak hidup, di sini yang pertama akan saya bahas yaitu tentang ciri-ciri daripada makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama yaitu bernapas. Bernapas di sini artinya adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makan dan minum. Memerlukan makan dan minum, ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, fungsi makanan bagi tubuh kita yaitu yang pertama menghasilkan energi, yang kedua adalah menjaga ketahanan tubuh, yang ketiga adalah untuk menghentikan sel-sel yang rusak. Ciri daripada makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Bergerak kalau pada manusia dan hewan itu gerakannya adalah bebas, tidak ada batasnya. Bahkan pada waktu kita tidur pun kita masih bergerak, ya. Hewan pun pada waktu tidur, ya, kita lihat sapi, kerbau, itu matanya tidur, badannya sudah terlentang tidur, tapi ekornya masih gerak-gerak. Kemudian mulutnya masih memamah, ya, masih makan, itu kita tahu. Berarti gerakan manusia, hewan itu adalah tidak ada batasnya. Kalau gerakan pada tumbuhan itu adalah sangat terbatas. Hanya beberapa saja gerakan tumbuhan yang kita ketahui, yaitu kalau kita tahu pada sore hari tumbuhan di halaman rumah kita, bunga itu kuncup, pagi hari mekar. Nah, itu salah satu contoh gerakan pada tumbuhan. Ya, kemudian gerakan pada tumbuhan lamtoro. Kalau pada waktu siang hari membuka, kalau pada sore hari menutup. Nah, itu adalah gerakan pada tumbuhan, gerakan yang sangat terbatas dan jarang kita untuk mengetahuinya pada waktu bergerak. Kemudian ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya adalah bertambahnya ukuran. Bertambahnya ukuran itu contohnya adalah misalnya kalau pada tumbuhan, kita mulai menanam tumbuhan tuh misalnya pada sekarang tanggal 1 Juli menanam tumbuhan itu panjangnya misalnya 10 cm kita tanam. Nanti pada 1 bulan yang akan datang, 1 Agustus kita lihat apakah tumbuhan itu bertambah. Kalau tumbuhan itu dikatakan tumbuh berarti tidak 10 lagi, menjadi mungkin 12 cm, 15 cm. Nah, bertambah ukurannya, itu namanya tumbuh. Kemudian kalau pada manusia, hewan, mungkin pada saat pertama lahir
itu 50 cm panjangnya, berat badannya 3 kg. Pada 1 bulan yang akan datang, 2 bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang, itu sudah bertambah panjang, bertambah beratnya, itu namanya tumbuh. Kemudian kalau berkembang, itu artinya adalah proses menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan, kalau pada tumbuhan itu sudah mulai berbunga, berbuah, itu adalah proses menuju kedewasaan, itu yang namanya berkembang. Kalau pada manusia, hewan, kalau pada manusia itu dari mulai masa pubertas, ya, sudah mulai berpikir untuk bekerja, mendapatkan uang dan sebagainya, itu sudah mulai berpikir secara dewasa. Itu adalah berkembang, proses menuju kedewasaan. Kemudian ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi, yaitu proses untuk memperbanyak keturunan. Ya, berkembang biak tujuannya adalah untuk melestarikan kelestarian jenisnya. Untuk kelestarian jenisnya. Kemudian ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau disebut dengan iritabilitas. Ya, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, ya, itu kalau pada manusia misalnya kepekaan pada kulit, misalnya kena sinar matahari rasanya panas, kena es rasanya dingin, itu kepekaan pada kulit. Ya, kalau misalnya kepekaan pada indera telinga, terdengar suara yang keras, kaget, ya. Kemudian kepekaan pada indera hidung, ya, bau, ada bau yang sedap, ya, atau sebaliknya itu hidung kita merasakan bau tersebut. Itu adalah kepekaan terhadap rangsang. Kemudian kalau pada tumbuhan gimana? Contohnya adalah pada tumbuhan putri malu, itu apabila kita sentuh dia akan menutup daunnya, tapi nanti kalau sudah dibiarkan lama dia akan membuka kembali. Itu kepekaan terhadap rangsang pada tumbuhan. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungannya atau disebut dengan adaptasi. Ya, apabila manusia hewan tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungannya, maka di situ nanti lama-kelamaan akan mengalami kepunahan. Misalnya kalau pada hewan yang biasanya hidup di daerah panas, ya, misalnya seperti unta dan sebagainya, kalau misalnya dibawa ke daerah yang dingin, maka tidak akan bisa bertahan hidup, sebaliknya. Kemudian kalau pada tumbuhan, misalnya tumbuhan yang biasa hidup di musim kemarau, misalnya tumbuhan kaktus, ya, karena pada tubuh tumbuhan itu tersimpan cairan lendir yang fungsinya adalah sebagai cadangan makanan, ya, itu meskipun pada waktu musim kemarau panjang, tumbuhan tersebut bisa bertahan hidup. Sebaliknya, kalau tumbuhan yang daunnya lebar, tipis seperti talas, ubi-ubian, itu tidak bisa bertahan pada waktu musim kemarau karena tidak mempunyai persediaan untuk makanan atau cadangan makanan. Ciri makhluk hidup yang ke-8 terakhir yaitu ekskresi, yaitu sistem pengeluaran zat sisa. Jadi kalau pada manusia itu mengeluarkan zat sisa melalui kulit berupa keringat, melalui ginjal berupa urine, mengeluarkan zat sisa melalui anus berupa kotoran, ya, itu adalah ekskresi, mengeluarkan zat sisa. Kalau pada tumbuhan itu adalah disebut dengan gutasi, yaitu mengeluarkan zat sisa pada pagi hari, sisa dari penguapan malam hari. Pada pagi hari di mulut daun itu terdapat air, itu adalah sistem pengeluaran pada daun. Demikian anak-anak untuk ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8, ya, saya kira nanti bisa dibaca kembali di buku paket, ya. Kalau belum paham, anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Untuk selanjutnya saya akan terangkan kelompok makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, ya, itu disebut dengan mikroskopis, ya. Untuk melihat makhluk hidup yang sangat kecil sekali ini, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ini, bisa digunakan dengan alat yang namanya mikroskop. Ya, mikroskop berasal dari kata mikros dan skopis. Mikro itu kecil, skopis itu adalah alat yang dipakai untuk melihat benda atau sesuatu yang sangat kecil, itu namanya mikroskop.
Nah, untuk memahami daripada mikroskop, kalian bisa melihat di buku halaman 5758 ya, yaitu tentang bagian-bagian dan fungsi daripada mikroskop. Kemudian yang bisa dilihat dengan mikroskop yaitu misalnya bakteri, jamur ya, atau pada kelompok protista, kelompok monera ya, kelompok berbagai macam jamur itu adalah bisa, karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, itu bisa dilihat dengan menggunakan alat pembesar yang namanya mikroskop. Gimana anak-anak? Sudah paham? Baiklah, kalau gitu di sini saya akan memberi tugas sedikit, yaitu kalian lihat buku paket halaman 37, di situ kalian isi dengan cara memberi centang pada tabel yang sesuai. Paham? Ya. Kemudian sebelum saya akhiri ya, di sini mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.